prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Yes. Pegang terus itu gitu, apapun yang terjadi, apapun realitamu saat ini, whatever, apapun itu situasinya, pegang selalu syarat nolnya, prasangka baik pada Allah, Tuhan, atau apapun nama itu kamu sebut gitu ya, di atas rata-rata. Prasangka inilah yang membentuk realitamu gitu. Oke, mungkin yang private Zoom dulu, Mbak Anita silakan bisa open mic. Halo, Kita jarang ya dapat private Zoom ya, Teh ya. Hai Mbak Anita, mobil baru nih, mobil baru. Belum muncul wajahnya. Iya, ini baru datang ini Mas Korep. Oke. Ya, silakan dong cerita Quantum Jam mobil barumu, sayang. Aduh, jadi malu. Enggak, waktu itu kan Teteh sempat ke apa ya, ke showroom. Pameran mobil. Oh iya. Terus aku iseng aja sih, nggak ini, maksudnya tuh nggak niat yang beneran gitu loh. Terus karena dinasku jauh, terus kan suami ngobrol, enak kali ya kalau beli ini. Dah, kok tiba-tiba gitu ya. Tapi ya saya diem aja, ternyata alhamdulillah dibeliin. Weh. Bisa ceritain nggak ala kamu Quantum Jamnya gimana sih? Kalau aku itu kan nggak bisa yang kan saya menyerap materi dari Teteh. Ketika pas perjalanannya praktek saya sesuaikan dengan kemampuan saya gitu loh Teh. Maksudnya yang kayak sending loss 10 orang itu kadang saya nyampe 10, kadang enggak, kadang ya belum karena aktivitas saya padat banget. Jadi saya itu ini aja karena repotnya setengah matinya sibuk kegiatan, saya tuh enggak sempat dari rutin lagi. Tapi ya mulai ada ke-trigger sih, wah ini waktunya dari rutin ini gitu. Jadi aku mau tidur itu kayak apa yang saya pinginkan, ya saya ini aja, saya bayangin, terus saya sudah punya, terus sama nyetel ini gelombang kereta sih sampai ketiduran. Lah paginya itu dengan sendirinya kok saya itu lupa gitu loh Teh. Lupa ya udah nggak usah di ini lagi udah, tapi tiba-tiba aja tidak semuanya tapi sering gitu sih Teh. Kalau dari cerita Mbak Anita sebelum belajar Abundant Revolution sama sesudah itu ada perubahan besarnya apa sih Mbak secara signifikan? Kan saya itu orangnya itu panikan, khawatiran, gampang cemas, itu bawaan memang dari dulu seperti itu. Dan sejak belajar ini itu saya itu kalau mulai khawatir atau cemas itu rilis. Terus saya tuh mikirnya, oh iya ingat materi-materi Teteh, YouTube Teteh, bahwa kalau panik itu tambah apa ya, rungsing ya. Maksudnya kalau tenang apa itu kita itu energi kekayaan lah pokoknya dari nafas itu sendiri. Tapi kalau kita panik, kita khawatir malah ini. Jadi kadang itu bertabrakan Teh antara saya sadar kalau memang seperti itu, tapi hati yang cemas itu keluar sendiri gitu loh Teh. Ya. Nah ini juga yang sempat saya kan di WA Mbak Farida apa aja yang dulu-dulu kan sudah pernah saya bilang ke Mas Hendra, ke Teteh. Nah ini Teh ada nambah lagi, saya tuh padahal nggak nganu itu, tiba-tiba aja circleku artis semua Teh. Aku tuh nggak tahu, tiba-tiba aku jadi pembinanya komunitas di Jawa Timur. Itu ketumnya Mas Vicky Prasetyo. Tiba-tiba saya kenal baik sama Mbak Wiwit Rajak yang pemain sinetron Ikatan Cinta. Tiba-tiba saya diserai PH manajemen artis sama mereka yang tanggal 28 sampai 30 ini kita pameran di Pakuwon. Saya tuh nggak ngerti. Tiba-tiba itu. Jadi circleku ganti gitu loh Teh. Padahal saya ini sengaja dipindah, ditaruh tempat yang jauh, ditaruh di tempat yang minus sama beberapa oknum. Karena yang waktu itu sudah saya ceritakan. Tetapi semesta sama Allah sepertinya mau mengangkat saya untuk circle saya ini loh sebenarnya, bukan yang itu gitu loh. Ya saya ikuti aja alurnya gitu loh Teh. Jadi saya tuh tiba-tiba aja karena suatu komunitas ini ketemu istilahnya, mohon maaf saya bukannya pamer atau apa ya, saya kan bukan apa-apa dan siapa-siapa, diketemukan sama Crazy Rich anak-anak muda Malang dan mereka itu jadi anggota saya semuanya. Saya pusing. Terus yang kedua, kan saya ada mobil baru itu, tiba-tiba lagi anak saya yang SMA itu sudah berani nyetir mobil ke sekolah, jadi nggak ngerepotin, jadi dia bawa mobil sendiri sama adiknya. Kalau yang kuliah kan memang belum berani, yang nomor 2 itu sudah mandiri loh. Saya coba sehari kok pinter sampai sekarang alhamdulillah. Yang tes IQ kemarin tuh loh Teh, ternyata bawa mobil sendiri sudah lancar alhamdulillah. Terus apalagi, oh saya alarm itu jam ala kamu gimana sih? Ini alarm 1 jam ganti identitas praktek yang ala kamu gimana?
Awalnya saya tuh kan saya sudah lama nggak ikut Zoom-nya Mbak Juju karena ya itu sampai rumah saya capek tidur ketiduran pagi kan harus berangkat jadi saya sudah lama banget saya nggak ikut kadang-kadang nyimak di grup. Nah memang awal itu saya kan arigato mami selain saya ke Indomaret atau sedekah subuh lewat transfer itu pasti saya terima kasih sama uang yang keluar dan uang yang masuk. Tapi alarm 1 jam ini saya fokuskan untuk itu. Nah akhir-akhir ini tuh saya pengen nggak tak ini kan santai aja biar ngalir biar tambah selaras jadi nggak saya ini harus ini enggak tapi karena sudah terbiasa saya otomatis langsung merubah diri oh iya sekarang aku adalah Anita yang berkelimpahan bahagia yang tenang yang happy teman-temannya banyak teman-temannya semuanya orang-orang yang berkelas semua orang-orang yang circle-nya baik-baik semua malah banyak artis yang kenal saya tanpa saya dulu sampai vokalisnya 5 Minutes juga sekarang jadi sahabat saya Mbak Oki Agustina istrinya Pasha Ungu itu kemarin ke Malang ya teleponan sama saya nggak ngerti saya kenapa Karena kamu ada repetisi tadi, sayang. iya tapi aku nggak sempat bilang Tete yang ini kan yang terakhir kan yang cerita yang mobil itu terus ya itu aja sih terus aku itu pengen bikinin anakku yang besar itu suatu brand gitu loh Teh brand kayak usaha online karena anak saya yang besar ini karakternya introvert terus yang baru keterima di UB yang manifest aku juga itu loh Teh yang besar itu yang kayak Korea itu nah karena dia kayak Korea kan wajahnya itu kan booming ya menjual gitu jadi tak buatin brand parfum kebetulan dia suka loh belum launching kok sudah habis saya kasihin ini parfum energi gitu karena saya bikinnya itu kan kita tetap sama Maklun cuma pas kita ngomong ini yang kayak gini ya anak saya sih rasanya kayak gini konsepnya dari anak namanya dari anak sampai bikin lagunya juga anak saya untuk brand itu energi saya itu tak tumpahkan gitu loh Teh jadi kayak orang yang pakai itu kayak seneng gitu loh malah ini yang baru keluar ini ada tak kasih nama Quantum Gem Sending Love Abundant sama Romantic Love itu terus yang premium itu Pure Light sama Morning Veil sama Soft Eclipse itu ada artinya sendiri saya kasih di anak saya itu terus yang pakai itu kok saya memang produksi sedikit di bawah 100 dulu coba gitu untuk kan BPOM-nya juga masih dalam kepengurusan jadi saudara-saudara saya pesen-pesen terus anak buah yang di rumah itu coba-coba loh kok responnya bagus alhamdulillah akhirnya kita berani pesen lagi produksi lagi gitu jadi itu tak kasihkan anak saya sembari dia kuliah biar belajar usaha karena kan cowok ya jadi biar dia itu kan anaknya soft diem gitu jadi biar yang online gitu jadi tiba-tiba intuisi itu ke situ aja. Aku nggak tahu. Padahal dulu nggak ada manifest itu kan Teteh. Terus saya ingat kan Teteh saya ngomong gini, Teh kapan ya aku bisa testimoni kayak teman-teman. Terus katanya Teteh kan pas kita privat Zoom itu Teteh bilang, bisa sayang, coba nanti pasti Juli pasti kamu sudah bisa testimoni. Ternyata nggak jauh dari itu. Aku Agustus minggu kedua kayaknya. Gitu sih Teh, alhamdulillah sekarang itu senyum itu gampang gitu biarpun saya ditaruh di tempat yang saya sebenarnya nggak cocok itu ya saya tak senyumin aja ya ada tetap Teh namanya kita orang kerja orang bermasyarakat ya orang yang seperti itu tetap dihadirkan tetap aja ada tapi itu menguji saya bahkan door-door-nya di komunitas ini ada yang iri dia itu siapa kok bisa jadi ini ada yang berusaha memfitnah nah lucunya ada orang yang mau niat jelek ke saya belum kesampaian udah terbongkar duluan Teh kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dan itu juga langsung orang-orang itu berbalik ke saya lagi tanpa saya ngapa-ngapain dan saya tuh nggak ngeh kalau memang oh ternyata orang yang baik banget sama saya bisa ya kayak gitu tapi ya padahal dia tak bawain apa itu namanya MacBook saya itu dibawa dia iPhone saya bawain 2 untuk dia jadi admin di komunitas itu ya iPhone lama sih sama MacBook saya tak bawain saya itu percaya saya itu kasihan sama dia kalau ada rezeki dia saya kok ternyata dia yang ini ya nggak nyangka terbongkar sendiri banyak yang cerita begini tapi ya tetap dia orang yang saya pakai jadi kok terbongkar sendiri gitu loh tanpa saya ngapa-ngapain gitu Teh nggak tahu saya juga nggak ada feeling apa-apa sih ikhlas aja udah. Justru semakin ikhlas melepas kan semakin seru. Mbak Dev, silakan ada pertanyaan. Semakin seru, semakin melepas. Silakan Mbak Dev. Oh, sebentar. Teh suaranya kedengeran nggak ya? Dengeran, aman sayang. Mungkin Mbak Anita bisa diceritain dong ini yang menarik nih katanya setelah ikut AR tuh sekarang jadi mungkin malah lebih damai jadi terlihat nih aura awet mudanya jadi kelihatan nah ini yang paling penting ya buat cewek-cewek seperti kita kan pengennya awet muda mungkin bisa di-share nih
Mbak Anita? Apa ya, palingan kalau saya tuh dari hati aja sih Kak biasanya. Soalnya saya itu ya ke salon juga enggak, ini nggak pakai bedak juga, tadi tak matikan. Ya pakai bedak kalau pas kerja aja. Ke salon juga kadang 4 bulan, kadang kalau sempat aja untuk facial yang biasa aja, gak ada treatment apa-apa. Ya kalau tapi pas sama Teteh dulu, sebelum sebelum sama Teteh kayaknya itu ya kayak gini, cuma ada kayak apa ya, saya kalau bilang itu orang itu wajahnya, kalau saya bisa melihat orang itu wajahnya turun sama wajahnya naik, bukan ininya ya, apa auranya atau apa gitu loh, karena dia sering kalau kita susah panik itu kan kita kayak gini ya, diibaratkan gitu loh, kayak mulai matanya apa itu vibrasi gravitasinya tuh kayak kelihatan gitu loh Kak. Kalau kita ceria apa kan kita jadi naik. Nah itu mungkin yang bikin awet muda, dan ditambah circle saya sekarang anak muda semua di Solidarity Squad itu. Jadi alhamdulillah kebawa mungkin juga ya, sering diajak ngopi sama anak-anak, ya tetap saya sama anak saya sama suami gitu. Aku penasaran tabungan semesta kamu apa sayang, Mbak Anita? Aku sih biasa tuh cuma sedekah subuh aja, terus sama sending love itu aja nggak rutin. Pas awal-awal ikut Teteh buku 3 itu selalu rutin. Tapi sekarang karena sudah sibuk itu saya tuh kok nggak sempat gitu loh Teh. Buku itu cuma alarm itu. Terus saya memang kerjanya kan saya pernah cerita Teh, saya di bidang sosial di PNS di kecamatan, saya kasih di bidang sosial. Nah bidang sosial itu kan sering menyalurkan bantuan. Kadang ketika ada salah nik atau apa, ada nama ganda, itu dulu sih, dari dulu bukan akhir-akhir ini, itu sering saya kasih sendiri daripada rame nanti di desa, namanya lansia kan udah jauh-jauh saya nggak tega. Iya, oh memudahkan urusan orang. Iya, terus bantu anak cacat-cacat yang sempat saya kirim di grup itu, ngasih kursi roda apa, itu bukan dari saya Teh, cuma saya menyalurkan, saya mengusulkan yang sesuai. Ketika ada usulan dari desa, saya harus cross check lagi apakah benar, apakah ada yang lebih layak atau tidak. Jadi memang saya tidak langsung ketika ada usulan saya iyain, tapi saya cross check dulu sama staff saya, sama tim-tim Mas Hendra ngerti mungkin PKH, TKSK, PSM itu saya cross check dari semua unsur itu. Kalau mereka semua mengatakan iya itu layak, baru saya oke, terus saya hubungan sama dinsos terkait. Tapi kalau tidak, saya masih pending dulu untuk mencari lagi yang lebih layak. Saya sih gitu sih Teh. Itu udah luar biasa. Karena kamu pasti melakukannya dengan kesadaran mengalirkan cinta kan? Iya, awalnya sih memang karena profesionalisme aja. Kalau awalnya kan kita juga takut disorot, takut LSM kalau ada salah dan lain-lain. Tapi ya lama-lama karena orang bidang sosial itu nggak bisa hitung-hitungan ya Teh. Jadi kalau tim saya kadang kan kita sampai sore di lapangan kan kita ya nggak ada uang makan atau apa, itu ya sudah dengan sendirinya. Ayo seadanya gitu-gitu aja sih. Kan saya lapar, mereka juga lapar sama-sama. Perutnya sama ya rasanya ya. Iya. Devi, ada yang menarik sih dari kisah Mbak Anita ini. Iya. Ada yang menarik untuk bisa kita angkat. Saat lalu, beberapa bulan yang lalu, pada saat Mbak Anita dipindahin kerjanya, dimutasi, dia sempat nangis-nangis. Ya. Teteh, ini kenapa jadi begini, Teteh? Gitu kan. Ini buat pelajaran kita semua. Aku pun dulu begitu, Mbak. Sama. Ketika ada perubahan, kenapa aku harus pindah ke sini? Gitu, nangis sama kayak kamu. Sama. Teman-teman yang lain juga seperti itu. Sekarang kita belajar dari kisah Mbak Anita ya. Pada saat ada sebuah perubahan di dalam hidup kita, kitanya nih secara ego memandang dan selalu aja ada penghakiman, ada penilaian. Ini Teteh, tahu nggak Teteh, tempatnya ini jauh Teh. Iya. Teteh ini tuh di kabupaten gitu. Nggak sama kayak tempat aku yang sekarang, aku tuh kayak dibuang. Dia bilang gitu dulu deh. Jadi, saat itu aku hanya mendengarkan. Aku hanya mendengarkan dan mencerna gitu. Karena aku tahu rencana Allah nggak pernah salah. Dan aku tahu percaya apapun yang terjadi nggak akan pernah salah. Ini pasti mau dikasih hadiah yang lebih besar daripada ini gitu. Aku selalu bilang sama Mbak Anita gitu. Udah, sambut dan terima. Kalau misalnya kamu ada yang nggak nyaman, kamu rilis. Aku bilang gitu kan. Iya. Kita nggak pernah tahu akan ada pelajaran apa di balik ini. Pasti ada kebaikannya gitu. Ternyata kalau mau di-comparing dari Mbak Anita yang lama sama Mbak Anita yang baru, ini pertumbuhannya luar biasa, jauh. Jika Mbak Anita ini masih tetap di tempat yang lama, dia tidak akan seperti ini. Pertumbuhannya nggak akan seperti ini. Jadi buat teman-teman semua,
yang mungkin saat ini mengalami fase seperti Mbak Anita. Ada sebuah perubahan di dalam kehidupan kita, entah tadinya couple jadi single karena meninggal mungkin, atau karena ada sesuatu apapun, yang tadinya di kota jadi pindah ke desa mungkin, atau apapun, ada perubahan apapun. Izinkan kamu ridho menerima itu, sambut dan terima. Jika ada sesuatu yang tidak nyaman, tapi harus selalu, kita selalu mengkampanyekan, mensiarkan ya, bahwa landasan syarat nolnya adalah prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Yes. Pegang terus itu gitu, apapun yang terjadi, apapun realitamu saat ini, whatever, apapun itu situasinya, pegang selalu syarat nolnya, prasangka baik pada Allah, Tuhan, atau apapun nama itu kamu sebut gitu ya, di atas rata-rata. Prasangka inilah yang membentuk realitamu gitu. Makanya pada saat kemarin-kemarin Mbak Anita bercerita seperti itu, kalau aku punya keyakinan ini pasti akan ada cerita indah berikutnya, dia akan ceritain ke aku gitu. Cuma pada saat itu Mbak Anita ngomong, kan dia masih ditutupi emosi kekecewaan. Jadi aku mau ngomong sebanyak apapun, pasti dia masih ada rasa aku dibuang, aku kantornya dijauhin, makin jauh masih ada rasa itu. Karena spektrum rasa itu memang harus kamu rasakan sebagai sebuah pengalaman jiwa. Pengalaman-pengalaman jiwa itu memang harus kita rasakan. Tetapi sekarang kita belajar gitu, bahwa semua yang tersaji dalam sajian, dalam hidangan kehidupan ini, hidangannya itu bisa bentuk hidangannya kebahagiaan, hidangannya kesedihan. Bentuknya itu macam-macam hidangan itu. Tapi ingat selalu yang menghidangkannya kan Sang Maha Cinta. Lihat aja yang menghidangkannya gitu. Nah, ketika pada saat itu aku juga saranin Mbak rilis ya, kalau ada yang nggak nyaman, dia lakukan rilis. Dan satu hal lagi, seiring perjalanan waktu kan aku mulai ngasih materi tambahan-tambahan baru ya, tentang hukum asumsi. Di mana mulai aku share tuh, ayo teman-teman mulai sampaikan di pagi hari, mulai hari ini hidupku penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, kemudahan, aku dikelilingi orang-orang yang menyenangkan. Nah, kalau Mbak Anita ditambah, jadi memang teman-teman dari bawaan default asli narasi yang aku bagiin ke semua batch, nanti aku akan ulang lagi ke semua batch, aku bagiin lagi untuk mengingatkan lagi bahwa Mbak Anita udah realisasi dulu aku bikin itu, urusan Harley waktu itu aku bebas dari penderitaan dari teman-teman yang toksik itu, dari mulai aku mengucapkannya tiap hari setelah sholat subuh atau setelah sholat duha, itu terjadi semua di dalam tulisan itu 2 minggu waktu itu. Nah, orang per orang beda-beda. Bisa jadi aku 2 minggu, bisa jadi teman-teman seminggu udah terjadi atau yang lain-lain. Mbak Anita memodifikasi itu, dan memang baiknya semua materi yang aku berikan itu kan bawaan defaultnya segitu. Kalau bisa teman-teman modifikasi ala teman-teman, kayak Mbak Anita tadi dimodifikasi tuh. Aku dikelilingi teman-teman aku yang berkelas. Dimodifikasi tuh. Yang kaya raya. Dan kaya raya, modifikasi aja bawaan aku nggak ada begitu bawaannya. Cuma dikelilingi orang-orang yang baik. Gimana? Biar nular, Teh, biar nular. Jadi semua yang bawaan-bawaan awal dari aku silahkan sama teman-teman dimodifikasi ala teman-teman, berkreasi aja gitu. Kan juga nggak perlu terlalu serius. Ya kan, surat Al-An'am. Hidup ini cuma permainan. Nah, ternyata Mbak Anita juga nggak serius, diucapin aja. Aku dikelilingi teman-teman yang berkelas, yang kaya, yang ini. Itu seperti yang selalu aku sampaikan, dan Mas Hendra juga mengingatkan selalu. Kata-kata itu mencipta. Kata-katamu itu menciptakan realitamu gitu. Jadi ucapin aja selalu dengan riang. Itu yang menjadi pelajaran buat kita. Jadi jangan dulu reaktif terhadap apapun yang terjadi di saat ini. Bisa jadi apa yang terjadi menurut kamu itu nggak bagus, menurut kamu itu jelek. Justru kamu lagi diberikan 10 kali lipat yang terbaik dari kondisi kamu yang sekarang. Karena kita nggak pernah tahu. Nanti waktu yang akan menjawab itu semua. Gitu Mbak Devi. Oke, terima kasih. Ya, jadi pelajarannya itu, nggak usah menilai, nggak usah menghakimi terhadap apapun yang terjadi di dalam realita kita saat ini. Lewati aja penuh sukacita dan penuh syukur. Ya, oke teman-teman. Mbak Anita, aku terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak atas sharing hari ini. Thank you so much.